Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu melakukan kunjungan kerja ke Baghdad. Dalam lawatannya, Shoigu mengumumkan peningkatan kontak intensif antara Moskwa dan Baghdad. Isu yang dibahas meliputi bisnis, ekonomi, transportasi, militer, dan kerjasama militer teknis. Shoigu menyebut kontak Rusia dan Irak kini semakin meluas dan semakin padat. Laporan resmi menyebut pihak Rusia dijadwalkan menyampaikan tujuan untuk memperluas kerjasama di bidang keamanan. Isu regional dan kondisi kawasan Timur Tengah juga masuk dalam agenda pembicaraan di Baghdad. Pembicaraan antara keduanya diharapkan berjalan konstruktif dan membuahkan hasil. Irak adalah salah satu negara Arab yang memiliki hubungan panjang dan bersahabat dengan Rusia. Sebagai negara dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah, Irak memiliki posisi strategis. Sumber daya energi ini penting bagi Rusia, baik untuk investasi langsung maupun untuk menjaga pengaruhnya dalam pasar energi global. Kehadiran pasukan Amerika di Irak serta upaya Washington untuk membatasi kegiatan Rusia juga membuat hubungan Moskwa dan Baghdad punya dimensi geopolitik yang kuat. Bukan hal yang baru, kerjasama serius antara Moskwa dan Baghdad dimulai pada 1959 setelah kerajaan Irak digulingkan dan republik dibentuk. Pada era ini, Uni Soviet menjadikan Irak sebagai mitra utama di dunia Arab. Pada 1972, kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan kerjasama. Uni Soviet membantu industrialisasi Irak dan menjadi pemasok senjata terbesar bagi Baghdad. Hubungan ini bertahan hingga 1990 sebelum Irak menduduki Kuwait dan Uni Soviet bubar setahun kemudian. Setelah Kuwait diduduki dan sanksi internasional dijatuhkan, hubungan Moskwa dan Baghdad masuk ke masa stagnasi. Rusia sibuk menghadapi transisi dalam negeri pasca bubarnya Uni Soviet, sedangkan Irak harus berhadapan dengan sanksi ekonomi yang ketat. Namun sejak 1996, Moskwa mulai menghidupkan kembali hubungan dengan Irak. Rusia terlibat dalam program minyak untuk pangan PBB dan Lukoil menandatangani kontrak senilai $3,8 miliar untuk mengembangkan ladang West Kurna. Tahun 2003 menjadi titik balik. Rusia menentang invasi Amerika Serikat dan Inggris ke Irak yang dilakukan dengan alasan senjata pemusnah massal. Moskwa menegaskan aksi militer di luar kerangka PBB bisa mengganggu tata dunia internasional. Namun setelah rezim Saddam Hussein tumbang, Moskwa menyesuaikan taktik diplomatiknya. Rusia mulai bekerja sama dengan pemerintah Irak baru sambil menjaga peluang di sektor energi dan proyek minyak. Pada tahun 2009, perusahaan Rusia seperti Lukoil dan Gazprom kembali masuk ke Irak dengan kontrak minyak berskala besar. Pada 2012, Rusia menandatangani perjanjian senjata senilai $4 miliar dengan Irak. Kontrak ini menempatkan Irak sebagai pembeli senjata terbesar kedua Rusia setelah India. Masa ini ditandai dengan konflik di Suriah dan munculnya ISIS. Rusia aktif memberikan dukungan militer kepada Irak dalam perang melawan ancaman. Di bidang ekonomi, perusahaan minyak Rusia mengucurkan investasi lebih dari $10 miliar di Irak. Kerjasama ekonomi dan politik diperluas lewat berbagai kunjungan tingkat tinggi dan perjanjian bilateral. Bagi Moskwa,
Irak memiliki peran strategis dalam dua hal utama. Pertama, sebagai sumber ekonomi melalui investasi energi dan penjualan senjata. Kedua, sebagai mitra geopolitik untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Rusia juga melihat Irak sebagai bagian penting dari strategi untuk mendorong tata dunia multipolar. Ketika dominasi Amerika Serikat sering dianggap memicu krisis, Rusia menawarkan diri sebagai alternatif kemitraan bagi negara-negara kawasan.